Assalamualaikum Pak Didi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lina. Sesuai janji kita kemarin Pak, kita akan berbincang sebentar ya Pak. Baik, Bu Lina, sesuai dengan janji yang kemarin, Bu Lina akan berdiskusi dengan saya terkait coaching Ya. dengan menguatkan alur tirta. Nanti Bu Lina akan melaksanakan atau melakukan coaching dengan coachnya, yaitu Pak Dun, dan saya yang akan mencatat atau yang mengamati observasi tersebut. Iya Pak. Baik, nanti kita akan memakai 4 kriteria ya Bu ya. Yang pertama berarti kurang baik, yang kedua cukup baik, yang ketiga baik, dan yang keempat sangat baik. Lalu kompetensi coaching apa yang ingin Bu Lina kembangkan? Jadi kompetensi coaching yang akan saya kembangkan itu adalah yang pertama memberikan kehadiran penuh, terus yang keduanya menjadi pendengar yang aktif, dan yang terakhir adalah menjadi pertanyaan yang berbobot. Baik, dari ketiga kompetensi tersebut secara spesifik, mana kompetensi yang akan Ibu kembangkan? Pak, yang ingin saya kembangkan secara spesifik itu adalah memberikan pertanyaan berbobot supaya bisa menggali potensi dari coachingnya. Baik Bu Lina, semuanya telah saya catat. Berarti untuk mengetahui Bu Lina mencapai apa yang diharapkan dalam pengembangan kompetensi coaching, kapan akan dilaksanakan percakapan coaching? Kebetulan hari ini saya sudah janjian dengan coachingnya Pak. Oh begitu. Baik Bu, nanti saya akan menyampaikan ketercapaian Bu Lina dalam melaksanakan coaching. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum Pak Nur, Pak Didi. Waalaikumsalam Bu Lina. Baik Pak, sesuai janji kemarin kita akan berbincang-bincang sebentar ya. Jadi apa yang akan kita diskusikan pada hari ini Pak? Baik Bu Lina, jadi begini, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid yang saya ajar di kelas itu kurang antusias Bu dalam menerima pembelajaran dari saya, sehingga pembelajaran itu terasa berjalan monoton. Oh begitu. Jadi menurut Bapak Ndun, Ya. apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini? Oke, jadi saya mengharapkan ada solusi atas permasalahan yang saya alami tentang antusiasme murid yang saya ajar, sehingga mereka bisa lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran saya di kelas. Oke. Menurut Bapak, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak itu kurang antusias dalam pembelajaran di kelasnya? Jadi begini, kalau saya ini kalau saya ingat kembali, itu hal yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang dalam atau kurang antusias dalam pembelajaran, yaitu pertama pembelajaran saya itu sepertinya sedikit membosankan Bu. Kemudian terlalu monoton sehingga saya terlalu dominan untuk berbicara. Kemudian bercerita di depan murid-murid, dan yang kedua itu tidak memberikan kesempatan untuk murid atau siswa berpendapat dan aktif di dalam pembelajaran. Ya, kemudian juga ini menyebabkan proses pembelajaran itu hanya berjalan komunikasi satu arah saja. Oh begitu ya Pak. Terus apa saja yang dapat membuat murid Bapak antusias dalam pembelajaran yang nantinya akan Bapak laksanakan? Menurut saya gini Bu, murid-murid yang saya ajar ini saya ingin memastikan mereka menginginkan pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan. Saya setuju Pak dan sependapat dengan Bapak. Lalu menurut Bapak apa saja yang bisa membuat murid-murid merasa senang dan tidak bosan pada saat proses pembelajarannya Pak? Gini Bu, menurut saya pembelajaran itu memang harus berpusat pada murid, kemudian murid juga diminta untuk aktif dalam pembelajaran, sehingga
mereka dapat atau kita juga bisa menambahkan ice breaking Ya. ataupun game supaya pembelajaran itu lebih menarik. Wah, boleh sekali itu Pak. Kalau boleh tahu, Bapak menggunakan sumber apa aja di dalam kelas ketika pembelajarannya? Saya biasanya menggunakan sumber belajar yang biasa digunakan itu buku paket yang ada di perpustakaan. Oh begitu ya Pak. Adakah sumber belajar lain yang Bapak gunakan ketika melakukan pembelajaran selain buku dari perpustakaan, Pak? Saya pikir banyak Bu sumber belajar itu, ya, misalnya sumber belajar yang berupa video, Ya. YouTube, artikel dari blog, atau juga tulisan ilmiah dari internet. Atau juga bisa juga menggunakan aplikasi yang sedang tren, misalnya menggunakan Canva, TikTok maupun Instagram. Nah, betul sekali Pak. Saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam proses pembelajarannya. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan permasalahan ini? Yang pertama, gini Bu, saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan Ya. menggunakan sumber belajar yang beragam. Ya. Contohnya misalnya dari video YouTube, kemudian Instagram dan TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, Ya. sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang seolah-olah ingin supaya mereka itu senang dalam mengerjakan tugasnya. Contohnya misalnya menggunakan bentuk video, gambar maupun laporan digital ya. Wah, bagus sekali ya rencana Bapak ini. Mudah-mudahan berhasil ya Pak ya. Ya, mudah-mudahan itu. Kemudian apa komitmen Bapak terhadap rencana yang telah Bapak buat itu? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan, Bu. Ya. Kemudian juga menggunakan banyak sumber belajar ya, yang istilahnya sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya itu dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya juga akan membuat murid-murid saya senang dalam mengerjakan tugas sesuai minat dan bakat murid-murid saya itu. Nah, bagus sekali itu Pak. Saya sangat mendukung komitmen Bapak. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang Bapak harapkan. Oke, Ya, Pak, ya? baik Ibu ya. Terima kasih juga Bu Lina atas waktunya untuk berdiskusi dengan saya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid yang kita ajar. Oke, amin. Amin ya. Sama-sama Bapak. Ya Ibu, terima kasih. Baik, Bu Lina, Ibu kan tadi sudah melaksanakan coaching bersama. Bagaimana Bu hasilnya? Alhamdulillah hasilnya baik Pak. Coach saya sudah menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Alhamdulillah. Baik Bu, kita langsung saja bahas analisis ketercapaian kompetensi yang sudah Bu Lina sampaikan di awal ya. Baik Pak. Apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai keterampilan indikator yang sudah disebutkan tadi? Saya sudah memberikan kehadiran penuh pada saat coaching. Kemudian saya menjadi pendengar yang aktif dengan menatap dan fokus kepada coach, dan juga memberikan pertanyaan berbobot untuk menggali potensi yang ada pada diri coach, Pak. Baik Bu, setelah saya observasi memang Bu Lina sudah melakukan coaching dengan bagus. Terima kasih Pak. Sudah menyampaikan penilaian saya selama melakukan coaching tadi. Baik Bu, selanjutnya apa langkah-langkah Bu Lina untuk mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan berbobot? Baik Pak, nanti saya akan melaksanakan refleksi diri terlebih dahulu. Kekurangan apa yang ada pada diri saya, kemudian saya akan memperbaiki hal tersebut dengan mencari referensi dari yang lain, referensi lain gitu Pak. Baik.
Bu, jadi kapan ya rencana Bu Lina akan mencari referensi tersebut? Akan segera saya laksanakan Pak, mungkin dalam waktu secepatnya. Baik Bu, nanti kita akan bertemu lagi untuk progres perkembangan Bu Lina ya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Lina. Waalaikumsalam Pak, silahkan duduk Ya, Pak. izin duduk ya Bu ya. Iya Pak, silahkan. Oke. Sesuai dengan janji kita kemarin Ibu, kita akan berbincang sebentar ya tentang pembelajaran atau coaching ya. Iya. Baik Pak, silahkan. Sesuai janji kemarin, Pak Ndun akan berdiskusi dengan saya terkait coaching dengan menggunakan alur Tirta. Nanti Pak Ndun akan melakukan coaching dengan coachingnya yaitu Pak Diding, dan saya akan menjadi pengamat atau observernya ya Pak. Oh iya, baik Bu. Baik, nanti kita akan memakai 4 kriteria, yaitu kurang baik, cukup baik, baik, dan sangat baik ya Pak. Lalu kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Jadi gini Bu, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama memberikan kehadiran penuh, kemudian yang kedua menjadi pendengar yang aktif, dan yang ketiga pertanyaan yang berbobot. Baik Pak, dari ketiga kompetensi tersebut secara spesifik mana kompetensi yang akan Bapak terapkan? Yang akan saya terapkan yaitu saya ingin mengembangkan secara spesifik, yaitu memberikan pertanyaan berbobot supaya bisa menggali percakapan atau potensi dari coaching. Baik Pak Ndun, semuanya telah saya catat. Berarti untuk mengetahui Bapak Ndun mencapai apa yang diharapkan dalam pengembangannya kompetensi coaching, kapan kira-kira coaching ini akan dilaksanakan Pak? Kebetulan hari ini saya sudah janjian dengan coachingnya Bu, jadi mungkin kita akan segera melakukannya hari ini. Oh begitu ya Pak. Baik, nanti saya akan menyampaikan ketercapaian Bapak dalam melaksanakan coaching tersebut Pak. Oke, baik, terima kasih Bu. Ya Pak. Assalamualaikum Pak Diding, Bu Lina. Waalaikumsalam Pak Ndun. Ya, oke. Baik Pak Diding, sesuai janji kemarin kita akan bincang-bincang sebentar ya. Jadi kira-kira apa yang akan kita diskusikan hari ini Pak Diding? Baik Pak Ndun, jadi begini Ya. Akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya, sehingga pembelajaran berjalan monoton. Oh begitu. Jadi menurut Pak Diding apa yang diharapkan dari obrolan kita hari ini Pak Diding? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar Pak. Menurut Pak Diding, hal apa saja yang membuat murid-murid Pak Diding itu bisa atau kurang antusias dalam pembelajaran bersama Pak Diding di kelas? Kalau saya ingat kembali ya Pak, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton. Saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk mendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya, sehingga dalam proses pembelajaran hanya berjalan komunikasi satu arah saja Pak. Oh iya begitu ya. Jadi apa saja yang dapat membuat murid Pak Diding itu antusias dalam pembelajaran yang Bapak laksanakan? Oke, menurut saya murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan. Jadi saya juga setuju dan sependapat dengan Pak Diding. Memang kita juga
Jadi saya setuju ya kesempatan Pak Diding. Lalu menurut pendapat Pak Diding, apa saja yang bisa membuat murid-murid Pak Diding itu merasa senang dan tidak bosan dalam pembelajaran yang Bapak ajarkan? Menurut saya pembelajaran harus berpusat pada murid. Ya, Ya Pak ya. ya, Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. ya. Kemudian menambahkan ice breaking Ya. ataupun games Ya. supaya pembelajaran lebih menarik. Ya, oke. Jadi ini bagus sekali ya karena Pak Diding ini. Kalau boleh tahu, Bapak menggunakan sumber belajar apa saja Pak di kelas? Saya biasa menggunakan buku teks yang Ya. ada di perpustakaan Pak. Oh ya, oh begitu ya. Jadi kira-kira ada sumber lain nggak Pak Diding yang bisa Pak Diding gunakan selain buku teks? Saya pikir banyak ya Pak sumber belajar seperti dari video YouTube, Ya, dari artikel atau blog, Ya. atau tulisan ilmiah dari internet, Ya. atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya Pak ya, ya, boleh. seperti Canva, TikTok Ya. atau Instagram dan lain sebagainya. Oke, nah kalau begitu tepat sekali Pak. Jadi saya yakin sekali bahwa Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar yang pasti akan membuat murid-murid Pak Diding antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang apa rencana Pak Diding untuk menyelesaikan masalah ini Pak Diding? Oke, yang pertama mungkin saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, seperti dari video YouTube, Instagram, atau TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, Ya. sehingga murid tidak terkesan dipaksa, Ya. tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya, misalkan menggunakan bentuk video, gambar, ataupun laporan digital. Oke, wah bagus sekali nih rencana Pak Diding. Mudah-mudahan Pak Diding berhasil dalam menjalankan pembelajaran ya Pak. Kemudian apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan banyak sumber belajar Ya. untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan Merdeka Belajar, Ya. sehingga murid-murid saya dapat menjalankan Merdeka Belajar, dan Ya. saya akan membuat atau murid-murid saya merasa senang dalam mengerjakan tugas sesuai dengan minat bakatnya murid-murid tersebut. Ya, oke, terima kasih. Itu bagus sekali ya Pak Diding rencananya, dan saya sangat mendukung komitmen Bapak. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan sesuai harapan Pak Diding ya. Terima kasih Pak Endun atas waktunya untuk berdiskusi. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-muridnya kita. Amin. Oke, amin. Ya, sama-sama ya Pak Diding ya. Ya Pak Ben. Sudah selesai. Tiga. Baik Pak Andun, Ya. Bapak kan tadi sudah melaksanakan coaching, terus bagaimana hasilnya Pak? Alhamdulillah hasilnya baik Bu Lina. Coach saya sudah menemukan solusi atas permasalahan pembelajarannya Bu. Alhamdulillah ya Bapak, coachingnya berjalan dengan lancar. Bapak, kita langsung saja bahas analisis ketercapaian kompetensi yang sudah Bapak sampaikan di awal ya Pak. Ya, baik Bu. Apa yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator yang Ya. sudah disebutkan tadi Pak? Saya sudah memberikan kehadiran penuh pada saat coaching Bu. Ya. Kemudian saya menjadi pendengar yang aktif dan menatap dan serta fokus kepada coaching, dan Ya. juga memberikan pertanyaan berbobot untuk menggali Ya. potensi dari coaching Bu. Baik Pak, setelah saya observasi, memang Bapak sudah melakukan coaching dengan sangat bagus sekali Pak. Oke, terima kasih Bu Lina. Saya memang sudah menyampaikan penilaian saya selama coaching. Baik Pak, selanjutnya apa langkah-langkah Bapak untuk mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan berbobot? Baik Bu, nanti saya akan melaksanakan refleksi dulu Ya. terlebih dahulu.
kekurangan apa yang ada pada diri saya, Bu. Ya. Kemudian saya akan memperbaiki hal tersebut dengan mencari refleksi yang lain atau referensi yang lain. Oke, baik Pak. Jadi kira-kira kapan rencana Bapak akan mencari referensi tersebut, Pak? Baik, akan segera saya laksanakan secepatnya, Bu. Baik Pak, nanti kita akan bertemu lagi ya Pak untuk progres perkembangan Bapak selanjutnya. Oke, baik Ibu, terima kasih atas waktunya ya Bu ya. Iya Pak, sama-sama Pak. Oke.